Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Para bajak laut itu benar-benar bernasib sial. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti perintah itu. Dengan bersungut-sungut dan mengumpar sumpah serapah, mereka membuang segala macam senjata. Para awak kapal, termasuk nakoda, memandang apa yang terjadi dengan sangat terpesona. Bukan main. Pemuda itu benar-benar dewa pengawal kita. Siapa dia? Dan mengapa dia justru muncul dari kapal musuh? Siapa sebenarnya orang itu? Tunggu. Aku ingat sekarang. Apa yang kau ingat? Bodohnya aku ingat siapa dia. Aku ingat siapa orang itu. Pemuda itu adalah penumpang kapal kita. Hah? Apa iya? Iya, aku yakin. Ia memang menumpang di kapal kita. Penumpang kapal kita? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana bisa ia berada di sana? Baru saja tadi ia menemui aku. Ia bermaksud minta izin untuk ikut membantu dan meminta menghadap nakoda. Tetapi tidak aku izinkan. Nah, aku yakin orang itu, benar-benar orang itu. Sungguh, sumpah. Bahkan ia dengan seorang temannya. Itu orangnya. Iya orangnya. Kisanak, bukankah yang berhasil menguasai pimpinan perampok itu tadi bersama-sama denganmu? Iya, namanya Kameswara. Bukankah ia yang tadi meminta izin kepadaku untuk menghadap nakoda? Iya. Bukan main. Temanmu itu benar-benar luar biasa. Ia telah menjadi pahlawan dengan apa yang diperbuatnya itu. Maafkan aku, Kisanak. Tadi aku kurang begitu memperhatikan keinginannya. Sebaiknya kita lapor kepada nakoda. Ya. Kita laporkan kepada nakoda. Nakoda harus mengetahui hal itu. Maka demikianlah, dengan menyandera pimpinannya, Kameswara telah berhasil menguasai segenap bajak laut dengan dibantu para awak kapal yang kemudian menyeberang ke kapal bajak laut dengan menggunakan perahu kecil, melepaskan beberapa orang yang menjadi tawanan para bajak laut itu. Di antara para tawanan, bahkan ada wanita yang dipergunakan sebagai pemuas nafsu dan anak-anak. Kameswara benar-benar merasa geram melihat pemandangan itu. Ternyata kau bukan manusia. Kau dan semua teman-temanmu para bajak laut ternyata bukan manusia, tapi binatang. Membunuh, memperkosa. Perempuan-perempuan itu tentu telah kau jadikan pemuas nafsumu. Iya apa tidak? Iya. Perbuatan biadab. Kau harus menjadi tawanan. Ayo, kau ikut menyeberang ke perahu itu. Aku akan diapakan? Tentu saja kau tidak akan dibiarkan merajalela berkeliaran di lautan lagi. Kau akan diserahkan kepada pihak yang berwajib di Kediri. Kisanak, aku benar-benar mengucapkan terima kasih kepadamu. Sebenarnya aku sudah menghitung bahwa terlalu berat untuk menghadapi para bajak laut itu. Namun dengan cara yang luar biasa dan mengagumkan, Kisanak dapat menguasai mereka. Aku dengar
Kisanak adalah salah seorang penumpang dari kapalku ini. Benar, Tuan. Saya naik dari pelabuhan Ujung Galuh dan bermaksud pergi ke pantai Paralingga. Pantai Paralingga. Masih cukup jauh, Kisanak. Dengan senang hati aku akan merapatkan kapal ini ke pantai untuk menurunkanmu di Paralingga, Kisanak. Tetapi kalau aku boleh tahu, siapakah Kisanak sebenarnya? Aku ini hanya orang biasa, Tuan Nakhoda. Namaku Kameswara. Kisanak pandai merendah. Kisanak memiliki kemampuan yang luar biasa. Hanya sebuah kebetulan, aku berhasil menyelinap dan menguasai bajak laut itu. Aku yakin bukan karena kebetulan, Kisanak. Tetapi Kisanak memang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sekali lagi, Kisanak, kami mengucapkan terima kasih. Namun aku juga menjadi bingung. Apa yang akan kita lakukan terhadap bajak laut itu? Pimpinan bajak laut yang telah berhasil dikuasai, aku serahkan kepada Tuan sebagai tawanan. Aku berharap kelak Tuan akan menyerahkan bajak laut itu pada pihak yang berwajib di pelabuhan yang Tuan singgahi. Mungkin kelak Tuan akan membawa kembali pimpinan perampok itu ke pelabuhan Ujung Galuh. Aku tidak keberatan, tetapi bagaimana dengan anak buahnya? Aku melihat ada sebuah ruang penjara di dalam kapal perampok itu. Mungkin para anak buahnya bisa dimasukkan ke dalam ruang penjara. Sementara kalau Tuan tidak keberatan untuk menugaskan kepada beberapa anak buah Tuan membawa kapal itu ke pelabuhan Ujung Galuh yang tidak seberapa jauh dari tempat ini. Sebuah gagasan yang bagus, sangat bagus. Nampaknya kau benar-benar menjadi pahlawan. Aku melihat bagaimana semua awak kapal dan nakoda itu menghormatimu. Sekarang kau benar-benar menjadi perhatian. Demikian juga para penumpang dan gadis-gadis. Seharusnya Ki Juru yang memikirkan gadis-gadis. Ki Juru Sungging sudah waktunya memikirkan seorang istri. Siapa yang mau denganku? Orang yang sudah terlanjur tua seperti ini. Bagaimana dengan keturunan? Apakah Ki Juru tidak pernah memikirkan untuk memilikinya? Pertanyaanmu membuat hatiku getir, Kameswara. Senyampang persoalanku belum selesai. Aku pikir aku tidak akan mempunyai kesempatan untuk memikirkan hal itu. Aku harus mencari Joko Prahoro dan Endang Rudati sampai ketemu. Maaf Ki Juru. Kameswara, bagaimana Ki Juru? Apakah kau tidak merasa cemas terhadap awak kapal yang mendapat tugas mengawal kapal bajak laut ke pelabuhan Ujung Galuh itu? Tidak Ki Juru. Aku sudah memeriksa ruangan itu. Sebuah kamar tahanan yang cukup kuat. Di samping itu para tawanan telah diikat semuanya. Diikat semuanya sedemikian rupa, bahkan aku telah memberikan contoh bagaimana cara mengikat para tawanan itu. Ya, syukurlah. Aku hanya cemas memikirkan hal itu. Ahu layar itu terus bergerak ke arah timur. Kameswara berdebar-debar hatinya ketika kapal berhenti dekat sekali dengan pantai. Kameswara yang pernah tinggal di Paralingga untuk waktu cukup lama jadi ragu-ragu. Benarkah itu Paralingga? Kameswara, lihat. Pantai Paralingga, Kisanak Kameswara. Bukankah di sini kau akan turun? Kita sudah sampai? Iya. Selamat jalan. Dan sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas apa yang Kisanak perbuat dalam membebaskan kami dari kesulitan oleh ulah bajak laut itu. Ini. Terimalah. Apa ini Tuan? Ya, sekedar tanda kenang-kenangan. Terimalah sebagai tanda terima kasih kami. Dan ini untuk Kisanak. Aku juga mendapat kenangan. Padahal aku tidak merasa melakukan apa-apa. Mata kami cukup awas untuk mengetahui orang berilmu atau tidak. Aku yakin Kisanak juga tidak akan tinggal diam jika bajak laut itu menyerang kapal kami. Iya, terima kasih. Turunkan sebuah perahu kecil. Antarkan Kisanak Kameswara ini ke pantai. Ayo, Tuan. Dengan cekatan, seorang awak kapal menurunkan sebuah perahu kecil. Melalui sebuah tangga tali, Kameswara dan Ki Juru Sungging turun ke perahu itu. Seorang awak kapal kemudian mengantarnya ke pantai. Segenap awak kapal yang berada di lambung kanan
melampaikan tangan salam perpisahan yang disambut dengan hangat oleh Kameswara. Paralingga. Benar, ini memang pantai Paralingga. Aku masih ingat dengan bukit yang di sana itu. Kami berdua dulu pernah ke sana. Di mana letak goa yang kau maksud itu, Kameswara? Rupanya kita berada di sebelah barat, Ki Juru. Kita harus melangkah ke arah timur beberapa patok lagi. Kita akan sampai di sebuah rumah milik mendiang Paman Biku Dewa Hastu. Dan goa itu? Masih berada di sebelah timurnya lagi, pada sebuah tebing yang menghadap ke laut. Tidak ada orang yang pernah menduga bahwa di situ terdapat sebuah goa. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Aku merasa cemas, Ki Juru. Apa yang kau cemaskan, Kameswara? Aku cemas tidak bertemu dengan Pinaka di tempat ini. Dengan berlari-lari kecil, Kameswara diikuti oleh Ki Juru Sungging pergi ke arah timur. Mereka tidak peduli meski ombak laut Jawa menjilati kakinya. Bulan yang kembali menyembul di balik awan, seolah menjadi colok dan menerangi langkah mereka. Dan setelah beberapa depa mereka melangkah, Kameswara berhenti. Kenapa, Kameswara? Rumah Paman Biku Dewa Hastu sudah tidak ada. Oh, maksudmu? Di situ dulu berdiri rumah Paman Biku. Tapi sekarang sudah tidak ada. Oh, apakah itu berarti telah terjadi sesuatu? Entahlah. Paman Biku Dewa Hastu sendiri sudah tidak ada. Rumah itu tentu sudah tidak ada artinya. Mungkin orang-orang penduduk di sekitar tempat itu memanfaatkannya. Di mana goa itu, Kameswara? Masih di sebelah sana. Mari. Dengan bergegas, Kameswara dan Ki Juru Sungging melangkah ke arah timur. Akhirnya pantai yang berpasir berganti tebing yang terjal. Ombak sedikit lebih besar menerpa dinding. Dan dengan hati-hati, Kameswara dan Ki Juru Sungging merambati dinding karang dengan sangat hati-hati sekali. Mereka terus bergerak menyusuri dinding karang yang nyaris berdiri tegak lurus, untuk kemudian mendekati pintu goa. Kameswara berhenti, memperhatikan suasana. Ada apa lagi? Air pasang. Apakah dulu tidak begini? Tidak. Dulu air hanya sampai di sana. Tetapi sekarang sampai di sini. Mana pintu goa itu? Itu. Kameswara dan Ki Juru Sungging telah memasuki goa. Di dalam gelap gulita. Untuk beberapa saat, Ki Juru Sungging bahkan untuk melihat telapak tangannya sendiri saja mengalami kesulitan. Kameswara yang pernah tinggal di tempat itu melangkah ke sebuah sudut di mana tempat itu mendiang Biku Dewa Hastu membuat obor yang dipahatkan di dinding goa. Kameswara segera menyalakan api dari batu titikan, dan goa itu kemudian menjadi terang. Inikah goa itu? Ini bagian luar, Ki Juru. Melalui lubang yang menyempit di sana itu, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam. Di tempat inilah dulu aku dan Pinaka mengalami gemblengan kanuragan yang melelahkan. Apakah ia sudah ada di sini? Pertanyaan itu bagaikan menyadarkan Kameswara atas tujuannya datang ke situ. Kameswara tidak menjawab. Namun sesaat lamanya dia justru memejamkan matanya. Ki Juru yang mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Kameswara diam saja seolah memberi kesempatan. Sebenarnya lah,
Kameswara sedang memusatkan perhatiannya pada ketajaman pendengarannya, seolah sedang mengeterapkan ajian Sabto Pangrungu. Bagaimana, Kameswara? Ada yang aku cemaskan, Ki Juru. Kau mendengar sesuatu? Tidak ada sesuatu yang berhasil kutangkap melalui pendengaranku. Belum tentu, Kameswara. Kita belum memeriksanya. Jangan hanya mengandalkan ketajaman pendengaranmu belaka. Baiklah, mari kita periksa ke dalam. Di dalam goa gelap gulita, untuk beberapa saat, Ki Juru bahkan untuk melihat telapak tangannya sendiri saja mengalami kesulitan. Kameswara yang pernah tinggal di tempat itu melangkah ke sebuah sudut, di mana di tempat itu mendiang Biku Dewa Hastu membuat obor yang dipahatkan di dinding goa. Kameswara segera menyalakan api dari batu titikan, dan goa itu kemudian menjadi terang. Wah, inikah goa itu? Ini bagian luar, Ki Juru. Melalui lubang yang menyempit di sana itu, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam. Di tempat inilah dulu aku dan Pinaka mengalami gemblengan kanuragan yang melelahkan. Apakah ia sudah ada di sini? Pertanyaan itu bagaikan menyadarkan Kameswara atas tujuannya datang ke situ. Kameswara tidak menjawab, namun sesaat lamanya dia justru memejamkan matanya. Ki Juru yang mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Kameswara diam saja, seolah memberi kesempatan. Sebenarnya lah, Kameswara memang sedang memusatkan perhatiannya pada ketajaman pendengarannya, seolah sedang mengeterapkan ajian Sabto Pangrungu. Bagaimana, Kameswara? Ada yang aku cemaskan, Ki Juru. Kau mendengar sesuatu? Tidak ada sesuatu yang berhasil kutangkap melalui pendengaranku. Belum tentu, Kameswara. Kita belum memeriksanya. Jangan hanya mengandalkan ketajaman pendengaranmu saja. Baiklah, mari kita periksa ke dalam. Dengan obor di tangan, Kameswara dan Ki Juru melangkah melalui lorong yang sempit, sehingga harus menunduk ke bagian yang lebih dalam. Sebuah patung dari batu langsung menyita perhatian baik Ki Juru maupun Kameswara. Kameswara menebarkan pandangan matanya, tetapi yang dicarinya memang tidak ada. Kameswara benar-benar merasa kecewa. Tidak ada. Sia-sia perjalanan kita, Ki Juru. Kita telah menempuh jarak yang sedemikian jauh. Ternyata sesampai di sini Pinaka tidak ada. Jangan tergesa mengambil kesimpulan seperti itu. Ingat bahwa kita telah menempuh perjalanan melalui Bengawan dan kemudian laut. Kita mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk lebih dulu sampai di tempat ini. Ya, mungkin. Patung siapakah itu, Kameswara? Patung seorang perempuan yang bernama Luh Saraswati. Beliau sudah pulang ketika melahirkan bayinya. Patung yang kau ceritakan itu, Ibu Pinaka yang mati sesaat setelah melahirkan? Benar. Kameswara merebahkan diri di atas sebuah batu. Kenangan atas apa yang pernah dialaminya di goa itu berkelebatan di benaknya. Betapa dengan cara yang tidak lumrah, Biku Dewa Hastu mewariskan sebuah ilmu kanuragan. Di goa itulah Kameswara mewarisi sebuah ajian yang luar biasa, Raga Bajra dan Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Kita tidak salah, Kakang. Nampaknya ibu dan anaknya itu berada di perkampungan di depan. Iya, aku merasakannya, Kakang. Ya, aku juga merasakan. Kita tidak salah arah. Iya.
sebuah desa di tepi pantai. Inikah yang disebut dengan Desa Paralingga? Desa atau tempat yang sedang dituju oleh ibu dan anaknya itu, Rudati? Mungkin. Akan tetapi, aku merasakan getaran itu sangat kuat. Aku merasa amat yakin perempuan dan bayinya itu memang berada di sini, Kakang. Ada beberapa rumah di sini. Rumah yang mana yang dipergunakan perempuan dan bayinya itu? Kita cari. Akan tetapi, kuda-kuda kita harus kita tinggalkan agar kehadiran kita tidak diketahui. Iya. Aneh, kenapa ya? Parameswara menangis terus tidak mau diam. Disusui tidak mau. Digendong tetap tidak mau tenang. Menangis terus. Wah, bagaimana ini Bapak? Kenapa dengan anakku ini? Oh, barangkali perutnya kembung, Nyai. Cobalah kau periksa. Tidak, Bapak. Perutnya tidak kembung. Aneh. Sudah kau periksa seluruh tubuhnya. Siapa tahu ada semut yang menggigit. Juga tidak. Mungkin bayimu terkena sawan atau sawanan. Sawanan? Iya. Apa itu? Pantangan. Anak itu belum genap 40 hari umurnya. Seharusnya tidak boleh dibawa kemana-mana. Seharian tadi Nyai membawanya ke pantai. Aku tidak percaya itu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Rahmanaloh Gawe yang dari awalnya telah meyakini bahwa bayi itu adalah bukan bayi lumrah. Bayi yang memiliki rajah kala cakra di telapak tangannya adalah titisan dari orang sakti di zaman silam. Rahmanaloh Gawe kemudian menyimpulkan, jika bayi itu menangis tanpa persoalan yang jelas, pasti ada sesuatu yang tidak semestinya. Pinaka segera mendekap Parameswara dalam pelukannya. Perempuan itu segera memusatkan segenap perhatiannya, sebagaimana Brahmanaloh Gawe juga melakukannya. Kakang, rumah ini, ya, ternyata mereka bersembunyi di sini. Oh, iya. Benar. Suara tangis bayi itu. Apa yang kita lakukan, Kakang Joko? Kita harus menandai tempat ini. Ayo, lepaskan potongan rambut sang ratu itu. Baik. Orang-orang Uma Durga, Bapak. Iya, nampaknya. Apa yang kita lakukan? Pinaka Swasti Ratu menjadi cemas. Andai kata kemampuan aneh yang diperolehnya ketika bulan gerhana di Candi Swampara Budura itu masih menyatu di dalam tubuhnya, dia tentu tidak akan secemas itu. Parameswara seperti mengetahui kegelisahan ibunya. Kemudian dia diam ketika Pinaka memeluknya dengan erat. Mereka telah menemukan kita. Bagaimana ini? Apa boleh buat? Anakmu harus dilindungi, melebihi pengorbanan apapun. Nampaknya yang berada di luar itu adalah orang-orangnya. Uma Durga sendiri tidak bersama mereka. Jika demikian, kita hadapi mereka. Oh, ada apa sebenarnya Nini Pinaka? Apa yang terjadi? Dan apa yang telah membuatmu gelisah? Nampaknya kehadiran kami di rumahmu ini akan merepotkanmu, Biung dan Kiai. Merepotkan bagaimana? Mungkin kenyataan ini tidak menyenangkan. Aku sarankan kepada Biung dan Kiai Pranowo agar meninggalkan rumah ini. Orang-orang yang menginginkan anakku, mereka bengis sekali, dan ada kalanya tidak segan-segan membunuh.
Mereka sudah tahu kami berada di rumahmu. Kau pemilik rumah ini bisa mengalami kesulitan. Bagaimana bisa begitu? Aku tidak mempunyai kesempatan untuk menceritakannya, Biung. Mari Bapak, kita temui mereka. Baik Kiai dan Nyai Pranowo memandang Pinaka dan Brahmana Loh Gawe dengan kebingungan. Pinaka Swasti Ratu segera mengambil selendang dan menggendong bayinya sedemikian rupa sehingga tidak akan terjatuh meski tangannya tidak memegangnya. Tanpa ragu, Pinaka melangkah keluar dan diikuti oleh Brahmana Loh Gawe. Ada sebuah tanda merah di keningmu. Kalian berdua tentu pengikut pemuja Batari Durga. Iya, tidak tedeng aling-aling. Dan kalian datang kemari adalah karena mencari aku? Iya. Tidak perlu kami tutupi. Kami menghendaki kematian bayimu dan juga kematianmu. Kalian bisa membayangkan bagaimana kira-kira dengan jawabanku? Apakah kira-kira aku akan begitu saja memberikan anakku? Apalagi untuk dibunuh? Kami berharap kau menyadari keadaannya. Bayimu itu akan menyulitkanmu. Sebaiknya berikan saja kepada kami. Dan kemudian lupakan. Bagi Sang Ratu Madurga, yang menjadi persoalan adalah bayimu. Sang Ratu mungkin akan memaafkanmu jika kau mau memberikan anakmu itu. Dan menganggap persoalan yang ada tidak pernah ada. Bagaimana? Aku justru akan menawarkan sesuatu kepadamu. Bagaimana? Apakah kalian berdua mau mempertimbangkannya? Apa itu? Di mataku, kalian berdua adalah orang yang tidak bermanfaat. Yang kalian lakukan selama ini hanyalah merusak ketentraman dunia. Bagaimana seandainya aku berbaik hati menunjukkan jalan kematian kepadamu? Bagus. Bagus sekali. Sebuah tawaran yang menyenangkan. Aku senang mendengarnya. Aku masih mempunyai tawaran yang menyenangkan. Mau dengar? Oh, bagaimana? Tawaran apa lagi yang akan kau ajukan kepada kami? Nampaknya lebih menarik, Nyai. Suruh orang yang kau sebut Sang Ratu itu, yang baru saja aku buat babak belur di Pasetran Gondomait. Sarangnya telah aku hancurkan itu. Suruh orang itu menghadap kepadaku. Dan aku dengan senang hati mencungkil matanya yang berada di kening, agar ia menjadi manusia normal dan hanya mempunyai 2 buah mata. Perempuan bohong. Jangan kau kira Sang Ratu tidak tahu bagaimana dengan keadaanmu sekarang. Kau sekarang tidak lebih dari sosok perempuan yang lemah. Kemampuan dahsyat yang selama ini kau miliki tidak lebih dari sekedar kemampuan pinjaman. Bayi itu telah lahir dan kau tidak bisa melakukan apa-apa. Boleh saja kau beranggapan itu. Akan tetapi, tetap saja aku adalah murid perguruan Widara Kandangan. Nah, kalau kau merasa sebagai duta merantasi, utusan yang mendapat wewenang untuk menyelesaikan masalah, aku siap untuk menghadapimu. Kau mau apa? Baik. Endang Rudati, kau hadapi kakek tua itu. Biar orang ini aku yang akan menyelesaikannya. Brahmana Loh Gawe segera mempersiapkan diri. Dia menyingsingkan pakaian kebrahmanaannya. Sementara Pinaka mencegah Parameswara di tangan kirinya erat-erat. Pinaka berjanji akan melindungi anaknya itu dengan apapun, termasuk pula dengan nyawanya. Aku siap membantai kalian di sini. Kakang, sebenarnya aku yang ingin menyumpal mulut perempuan itu. Biarkan dia. Dia bagianku. Urusi kakek tua itu. Hei kakek tua, menyerah sajalah. Aku akan memilihkan cara mati yang tidak menimbulkan rasa sakit. Bagaimana? Tidak, Nyai. Pilihkan saja kematian yang rasanya paling sakit kepadaku. Oh, wong edan. Baik. Yo. Awas.
Setelah aku perhatikan, ternyata kau cukup cantik dan menarik. Apa? Ini jawabannya. Hiya! Dan berlangsunglah pertempuran itu dengan dahsyat. Pinaka yang menggendong para Meswara melayani tandang Joko Prahara dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya Brahmana Loh Gawe dengan tenang mampu melayani terjangan Endang Rudati yang terus mengalir dengan ganas disertai umpatan-umpatan yang ada kalanya sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang wanita. Dan betapa cemasnya Kiai dan Nyai Pranowo. Nah, bagaimana akhir pertarungan mereka? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.